Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi persamaan garis singgung lingkaran, ya, atau disingkatnya PGS, ya. Orang-orang sering menyebutnya itu PGS. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya atau materi sebelumnya, yaitu persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita akan bahas persamaan garis singgungnya untuk lingkaran atau PGS-nya. Sebelum ke pembahasan kita mungkin saya ingatkan kembali, ya, kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada 3. Yang pertama, ya, tidak menyinggung dan tidak memotong, yaitu garis K di sini. Yang kedua, menyinggung, yaitu garis L. Yang ketiga itu memotong, itu garis M. Nah, bedanya apa? Kalau tidak menyinggung, ya, garis K ini sudah jelas, ya. Dia tidak ada titik persekutuannya dengan lingkaran garis K ini. Makanya dia dikatakan garis yang tidak memotong ataupun tidak menyinggung lingkaran. Garis L itu garis yang menyinggung lingkaran, artinya dia ada titik persekutuan satu, ya, satu titik persekutuan dengan lingkaran, yaitu di sini garis A. Jadi jika mempunyai satu titik persekutuan, dikatakan garis tersebut adalah menyinggung lingkaran. Nah, kemudian garis M ini mempunyai 2 titik persekutuan atau dinamakan titik potong. Berarti garis M ini adalah garis yang memotong lingkaran. Nah, jadi kalau menyinggung lingkaran berarti gambar yang kedua seperti ini. Ya, dia hanya melalui lingkaran di satu titik persekutuan. Oke. Nah, oleh karena itu dikatakan garis L ini menyinggung lingkaran. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu persamaan garis singgung lingkaran di pusat 0,0. Kita lihat ini. Nah, lingkaran di pusat 0,0 itu disinggung oleh sebuah garis lurus namanya garis G, di mana titik singgungnya atau titik persekutuannya ini, ya, yaitu titik A, X1, Y1. Untuk persamaan lingkarannya kita sudah tahu di video sebelumnya, itu apabila di titik pusat 0,0 persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah R sama dengan R kuadrat. Nah, PGS-nya itu dibuat dari sini, dari persamaan lingkaran ini. X kuadrat itu ada 2X, berarti kita bagi 2, X1 dan X, ya. Jadi X1 kali X. Y kuadratnya kita rubah, kita pecahkan jadi 2, jadi Y1 1Y atau Y1Y, ya, sama dengan R kuadrat. Nah, sebenarnya mudah dihafal, ya. X kuadrat jadi X1X, Y kuadrat jadi Y1Y sama dengan R kuadrat. Itu persamaan garis singgungnya untuk garis singgung yang menyinggung lingkaran di pusat 0,0. Nah, yang kedua, bagaimana kalau lingkarannya di pusat A, B, bukan di pusat koordinat atau di 0,0. Seperti ini, ya. Di pusat A, B, titik singgungnya itu titik Q X1, Y1 di sini. Nah, bersama lingkarannya kita ketahui kalau di pusat A, B itu adalah kuadrat dari X dikurangi A ditambah kuadrat dari Y dikurangi B sama dengan R kuadrat. Nah, sama ini juga mudah dihafal untuk persamaan garis singgungnya, ya, yaitu cukup dipecahkan kuadratnya ini menjadi X kurangi A dan X kurangi A. Jadi X1 kurangi A dikalikan X. Begitupun kuadrat dari Y dikurangi B nya, jadi Y1 dikurangi B kalikan Y kurangi B, ya. R kuadratnya tetap. Yang ketiga, persamaan garis singgung bentuk umum lingkaran. Nah, bentuk umumnya kita ingat kembali seperti ini, ya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya, nah, X kuadratnya kita pecah jadi X1X, Y kuadratnya jadi Y1Y. Nah, untuk AX nya ini menjadi setengah A, ya, A nya kita pecah jadi 2, ya, sebenarnya jadi 2 ini, ya. Jadi setengah A kalikan X ditambah X1. BY nya kita pecah jadi setengah B kalikan Y tambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Nah, seperti ini, ya.
walaupun panjang tapi mudah dihafal sebenarnya karena ini mirip nih, X1X sama Y1Y, ini setengah A ya, ini setengah B, ini tinggal ditambahkan X tambah X1 ya, ya ininya juga, kurungnya juga yang di sini tinggal ditambahkan ya, tambah Y1 tambah C nya tetap tidak berubah. Nah, kemudian ini adalah persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Jadi ini jika diketahui gradiennya, jika di soal diketahui gradiennya, yaitu bergradien M ya, atau kemiringan garisnya yang diketahui, bukan titiknya ya, bukan titik singgungnya, tapi kemiringan garisnya ya, atau gradien M, itu lingkarannya, rumus PGS-nya seperti ini ya, rumus PGS-nya. Untuk lingkaran di pusat 0,0 itu menjadi Y sama dengan MX ya, gradien dikalikan X plus minus R akar dari M kuadrat tambah 1 ya. Jari-jari akar dari kuadrat dari gradiennya tambah 1. Ini karena plus minus nanti ada 2. Jadi nanti akhirnya ada 2, akan didapat, atau hasil akhirnya nanti didapat 2 buah persamaan ya, garis singgung, karena ini plus minus, yang satu dipluskan, yang satu diminuskan. Yang kedua, untuk di pusat A, B, nah, tinggal seperti ini. Karena ada titik pusat A, B, jadi Y nya dikurangi B, X nya dikurangi A. Nah ya, Y dikurangi B sama dengan M dikalikan X dikurangi A plus minus. Untuk belakangnya sama ya, plus minus, jari-jari dikalikan akar dari kuadrat gradien ditambah 1. Untuk bentuk umum lingkarannya, nah seperti ini, Y tambah setengah B kapital ya, sama dengan M dikalikan X tambah setengah A kapital plus minus, nah, belakangnya masih sama, R dikalikan akar M kuadrat plus 1. Oke. Oke, kita ke contoh soal bagaimana mengaplikasikan rumus-rumus persamaan garis singgung lingkaran yang tadi kita bahas ya. Itu ada 2 jenis ya, lingkaran yang mempunyai titik singgung dan lingkaran yang diketahui gradien atau M-nya. Oke. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 169 di titik yang berabsis min 5. Ini berarti menggunakan rumus lingkaran di titik pusat 0,0 karena bentuknya seperti ini, bentuk persamaan lingkarannya. Berabsis min 5 berarti ini mempunyai titik singgung yang absisnya atau X nya min 5. Maka kita tulis absis, atau nanti kita namakan X1 itu min 5. Nah, kita tentukan dulu Y1 nya ya, masukkan X nya sebagai min 5 pada rumusan persamaan lingkaran ini. X nya diganti min 5 berarti min 5 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 169 ya. Min 5 dikuadratkan itu 25 ditambah Y kuadrat sama dengan 169, sehingga Y kuadrat itu berarti 169, 25 nya pindah ruas jadi min 25. Y kuadrat berarti 144. Nah, maka Y nya itu akar dari 144. Akar dari 144 itu ada 2, yaitu 12 atau min 12 ya. Maka kita tulis Y1 nya 12 atau Y1 nya min 12. Persamaan garis singgungnya ya, karena singgung ya, maka menggunakan yang, nah ini pecahan dari persamaan lingkaran ini, X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. X1 nya min 5X ditambah Y1 nya kita pakai yang 12 dulu, jadi tambah 12Y sama dengan R kuadratnya 169. Sekarang kita pakai yang Y1 nya min 12, jadi X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat, sehingga min 5X min 12Y sama dengan 169. Jadi kita dapat 2 buah persamaan garis singgung ya, karena Y nya ada 2.
Jadi persamaan garis singgungnya adalah min 5x tambah 12y sama dengan 169 dan min 5x kurangi 12y sama dengan 169. Yang kedua, nah, tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik min 2, min 1 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 12x min 6y tambah 13 sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkarannya berbentuk umum ya, berbentuk bentuk umum. Maka kita gunakan yang bentuk umum juga untuk persamaan garis singgungnya. Ya, kita masukkan dulu x1-nya min 2, y1-nya min 1 ya, di sini nih titik singgungnya. A kapital 12, yang ini B kapital min 6, C-nya 13. Maka kita langsung masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya ya. Kita gunakan yang bentuk umum, x1x tambah y1y tambah 1/2a kalikan x tambah x1 tambah 1/2b kalikan y tambah y1 tambah c sama dengan 0. Masukkan x1-nya min 2 jadi min 2x, y1-nya min 1 jadi min y ya, ditambah setengah kali a kapital, setengah kali 12 kalikan x dikurangi 2 tambah setengah kali b kapital, b kapitalnya min 6 jadi kalikan min 6 dikalikan y tambah y1 karena y nya min 1 jadi y min 1 tambah 13 sama dengan 0. Min 2x min y tambah 6x ya. 6x dari mana? Dari sini. 12 dikali setengah 6, 6 kali x 6x. Kemudian 12 kali setengah 6 dikalikan min 2, min 12. Begitu juga yang ini. Setengah kalikan min 6 yaitu min 3 dikali y min 3y. Setengah kali min 6 min 3 dikali min 1 jadi plus 3. Kemudian plus 13 sama dengan 0. Kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Min 2x tambah 6x itu 4x, min y dikurangi 3y min 4y, min 12 tambah 3 ya, tambah 13 itu jadinya plus 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan persamaannya yaitu dengan cara membagi 4 sehingga didapatkan 4 bagi 4 1 ya. Jadi 1x min y tambah 1 sama dengan 0 bagi 4 tetap 0. Jadi x min y tambah 1 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya ya, garis singgung lingkarannya adalah x min y tambah 1 sama dengan 0. Oke, contoh soal yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 2x ya, tambah 4y kurangi 4 sama dengan 0 yang tegak lurus garis 3x min 4y kurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini berarti menggunakan gradien ya, karena ada tegak lurus garis. Nah, kita kalau ada kata tegak lurus atau sejajar berarti nanti akan diketahui gradiennya. Kita masukkan dulu a kapitalnya min 2, b kapital itu 4, p nya itu 3 ya, yang ini nih pada persamaan garis lurus ya, koefisien x itu dinamakan p. Terus q nya ya, kita sebut saja q ini, koefisien y yaitu min 4 ya. Kita sudah belajar ya bahwa dua garis lurus yang tegak lurus itu perkalian gradiennya adalah negatif 1 ya. Maka dirumuskan seperti ini nanti. Nah, sebelumnya kita cari M1 nya. Dari sini, dari garis lurus ini kita bisa mencari gradiennya ya. Gradiennya kita namakan M1 karena nanti ada dua garis ya. Garis yang kedua yang kita pakai itu M2 nanti. M1 ini yang ini untuk garis yang ini. Garis yang menegak lurus, yang menegak luruskannya ya. Itu rumusnya min P per Q. Jadi negatif dari koefisien X per koefisien Y ya. Min P per Q min dari 3 per min 4 ya, sama dengan min ketemu min dibagi min itu plus, jadi 3 per 4. Jadi gradien garis ini ya, garis yang ini yang diketahui di soal itu 3 per 4.
Nah, kemudian kita kalikan M1 dengan M2. Nah, karena M2 dan M1 tegak lurus, sama dengan min 1 hasilnya. M1 nya 3/4 dikalikan M2 sama dengan min 1, sehingga mencari M2 sama dengan min 1, 3/4 pindah ruas jadi kebalik, 4/3. Min 1 kali 4/3, didapatlah M2 min 4/3. Nah, ini yang kita pakai nanti. Ya, ini yang kita pakai nanti di rumus PGS nya. Yang kedua langkahnya kita tentukan jari-jarinya. Dari sini ya kita tentukan jari-jarinya dari persamaan lingkaran ini dengan rumus R sama dengan akar dari 1/4 A kapital kuadrat tambah 1/4 B kapital kuadrat kurangi C, yaitu 1/4 dari A kuadratnya 4, B kapital kuadratnya 16, jadi 1/4 kali 4 tambah 1/4 kali 16 kurangi C nya min 4 di sini nih ya. Nah ini C nya kurangi min 4 sama dengan akar dari 1/4 kali 4 1 ditambah 1/4 kali 16 4. Nah, min ketemu min jadi plus 4 sama dengan 1 tambah 4 tambah 4 9. Akar dari 9 itu 3. Jari-jarinya berarti 3. Udah didapat jari-jari dan M2 ya, kita masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya menggunakan rumus yang diketahui gradiennya, yaitu yang Y tambah 1/2B sama dengan M dikalikan X tambah 1/2A plus minus jari-jari dikalikan akar M kuadrat tambah 1. Y tambah setengah kali 4 ditambah min 4/3 dikalikan X tambah setengah kali A nya min 2 ya, dikalikan plus minus 3 dikalikan akar. Nah ini M kuadratnya kita kuadratkan, ini min 4/3, 4 dikuadratkan 16, 3 dikuadratkan jadi 9. Jadi akar dari 16/9 ditambah 1. Satunya kita rubah menjadi pecah. Nah, ya. Min 4/3 kita pangkatkan ya di sini M kuadrat. Jadi 4 dikuadratkan 16, 3 dikuadratkan jadi 9. Min kali min jadi plus, jadi akar dari M kuadrat itu 16/9 ditambah satunya kita rubah jadi bentuk pecahan berpenyebut 9, yaitu 9/9 ya, supaya sama penyebutnya 9. Oke, maka kita proses ya. Y tambah setengah kali 4 itu 2 sama dengan min 4/3 kali X min 4/3X ya. Nah ini setengah dikalikan min 2 didapatkan min 1 dikali min 4/3 jadi 4/3. Nah, plus minus 3 akar. Nah, ini kita jumlahkan jadi akar 25/9. Akar 25 itu 5, akar 9 itu 3. Jadi plus minus 3 kali 5/3. Oke. Nah, ini kenapa dikali 3? Persamaan ini harus dikali 3 supaya penyebut 3-nya itu hilang ya. Sehingga menjadi Y kali 3 jadi 3Y, 2 kali 3 jadi 6 sama dengan min 4/3X dikalikan 3, hanya min 4-nya aja, 3-nya hilang ya, min 4X tambah ini 3-nya juga hilang jadi tambah 4 plus minus. Nah ini 3 yang bawah hilang ya karena dikalikan 3, jadi tinggal 3 kali 5 jadi 15. Oke, sehingga 3Y kita pindahkan semua ke ruas kanan ya. 3Y tambah 4X tambah 2 plus minus 15 sama dengan 0. Nah, kita rapihkan dan kita jumlahkan 4X tambah 3Y. Nah ini 6 dikurangi 4 ya, 4-nya pindah ruas jadi min kan, jadi plus 2 plus minus 15. Sehingga ada 2 persamaan karena di sini plus minus. Nanti 4X tambah 3Y tambah 2 plus 15 sama dengan 0, atau 4X tambah 3Y tambah 2 min 15 sama dengan 0. Hasil akhirnya 4X tambah 3Y yaitu 2 tambah 5 17. 4X tambah 3Y tambah 17 sama dengan 0, atau 4X tambah 3Y 2 kurangi 15 jadi min 13. Sehingga 4X tambah 3Y min 13 sama dengan 0. Nah ini didapat 2 buah persamaan garis singgung lingkarannya ya. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.